Sekali lagi saya mau share juga, tadi kan udah di-share sama Vero. Di YouTube di Indonesia saya masih ingat 6 tahun yang lalu saya pertama kali memulai kerja di YouTube. Hanya ada 2 kreator yang mempunyai 1 juta subscriber di Indonesia. Salah satunya nggak bisa hadir di tempat ini, Bang Radit, ya kan? Dan sekarang ada lebih dari 3.000 channel yang mempunyai subscriber lebih dari 1 juta di Indonesia. Dan ini pertumbuhan yang luar biasa pesatnya. Dan kalian semua ini menjadi bagian dari YouTube Indonesia, pertumbuhan YouTube Indonesia, dan membuat kami juga sangat bangga gitu karena YouTube Indonesia menjadi salah satu pertumbuhan yang paling pesat. Dan seperti tadi di-share, pertumbuhannya juga 50% year on year. Jadi akhir tahun ini mungkin kita akan melihat 5.000 kreator Indonesia yang mempunyai 1 juta subscriber atau lebih. Jadi itu amazing banget ya, dan itu kalian semua berperan penting di tempat ini untuk membuat Indonesia menjadi spotlight di mata dunia gitu loh. Jadi sekali lagi terima kasih buat kalian semua, dan kalian harus bangga menjadi kreator Indonesia, dan saya yakin kita akan go global juga, nggak cuma di Indonesia. Jadi mari kita taklukkan dunia melalui YouTube dari Indonesia. Nah, CEO kita Neil Mohan sharing melalui suratnya beberapa saat yang lalu. Ada 3 hal yang saya mau share kepada kalian. Pertama, YouTube adalah epicentrum budaya. Maksudnya itu apa sih? YouTube itu epicentrum budaya. Penonton mempercayai kalian semua di sini nih untuk bukan hanya untuk hiburan gitu loh, tapi konten itu udah membentuk hidup mereka. Seperti yang tadi kita dengar statistik-statistik yang lain. Jadi kalian ini membentuk hidup banyak orang yang menonton YouTube di Indonesia gitu loh. Itulah maksudnya. Dan menurut survei, lebih dari 86% pengguna online lebih mempercayai rekomendasi kreator YouTube daripada platform sosial lainnya. Teman-teman semua sudah menjadi pembentuk budaya sekaligus agen perubahan di sini. Mulai dari Dean Kate yang membuat jingle ikonik yang mendunia, lalu Erika Ricardo yang membuat sekolah di Nusa Tenggara Barat, dan ada juga Beams the Meat Guy yang restoran steakhouse-nya menjadi top 100 best steakhouse di dunia, dan kreator-kreator lainnya yang tidak saya sebutkan. Ini semua menginspirasi nggak cuma di Indonesia, tapi bisa menginspirasi global, dan saya yakin akan ada banyak cerita-cerita inspiratif lainnya dari kalian semua di sini. Yang kedua, pesan dari CEO kita Neil Mohan, YouTube adalah televisi yang baru. Maksudnya itu apa? Semakin banyak orang menonton TV itu artinya mereka menonton YouTube, dan ini menghadirkan peluang baru bagi kalian semua, ya kan? Dan faktanya konten YouTube ditonton lebih dari 1 miliar jam di TV setiap hari di dunia. Coba ada yang tahu nggak 1 miliar jam itu kalau usia manusia itu berapa tahun? Boleh pakai Gemini untuk ngecek juga boleh. Itu amazing banget. Tadi saya juga baru pakai Gemini untuk ngecek. Itu lebih dari 114.000 tahun usia manusia, dan itu jumlah penonton yang nonton di TV YouTube setiap harinya gitu loh. Jadi, dan YouTube TV sudah menjadi peringkat pertama di Amerika Serikat dan di dunia untuk menonton konten. Jadi ini something yang amazing dan peluang yang baru buat kita semua di sini. Dan kami juga melihat di Indonesia sendiri penonton yang login ke YouTube menonton secara rata-rata setiap hari lebih dari 4 jam di TV, dan ini amazing banget ya angka statistiknya. Dan kalian juga harus melihat ini sebagai salah satu peluang, terutama kalian yang tagging shopping dan lain-lain, dan akan segera ada banyak produk-produk baru di TV yang membantu untuk penonton kita berbelanja. Dan orang nggak cuma nonton podcast, entertainment, berita, atau dokumentari di TV, mereka juga nonton shorts. Saya juga kaget, ada orang nonton YouTube shorts di TV gitu loh. Dan ini kita melihat ada tren-tren baru yang terjadi juga di Indonesia gitu. Dan bukan hanya di TV, YouTube shorts di dunia itu sudah mencapai penayangan lebih dari 200 miliar views per harinya. Dan ini merupakan statistik yang luar biasa, dan majority dari Indonesia tentunya. Dan kalian berkontribusi banyak banget untuk pertumbuhan YouTube Shorts di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang pertumbuhan YouTube Shorts-nya paling tinggi dan paling cepat. Dan itu terutama karena teman-teman kreator semua di sini yang membuat shorts dengan rajin, selalu, dan konsisten. Jadi, nah yang terakhir pesan dari CEO kita Neil Mohan,
kreator YouTube itu sudah menjadi startup di layar lebar. Nah, ini maksudnya apa lagi nih? Teman-teman kreator di sini semua udah nggak cuma jadi kreator yang membuat konten, tapi kalian membawa pola pikir yang baru. Kalian juga mempunyai entrepreneurial sikap yang beda dengan yang lain, dan kalian juga bekerja sama dengan brand dan bisnis untuk membuat konten di YouTube gitu loh. Kami di YouTube berkomitmen untuk membuka lebih banyak cara bagi Anda untuk menghasilkan pendapatan lagi. Selama ini teman-teman telah menjadi panduan terpercaya bagi penonton di Indonesia. Sekarang Anda juga membantu mereka membuat keputusan untuk berbelanja. Nah, tahun lalu kita launching YouTube Shopping. Saya ingat-ingat banyak beberapa dari kreator di sini juga ikut waktu kita launching di Tribata. Ya kan, mungkin kalau ada yang masih ingat kita launching sekitar bulan Oktober tahun lalu, dan 1 tahun sudah berlalu di sini. Dan Indonesia kebetulan menjadi negara ketiga di mana YouTube Shopping di launching di dunia. Jadi kita sudah menjadi prioritas dari global juga, dan kalian dan user kita di Indonesia menjadi salah satu yang pertama mencoba feature ini. Nah, seperti yang tadi di-share juga nih, mungkin saya mau deep dive lebih dekat. Maksudnya apa? Dan hasilnya apa? Dalam kurang lebih setahun, 400% konten berbelanja meningkat watch time-nya di Indonesia. Dan ini amazing banget, dan banyak dari kalian juga tadi udah ngobrol dan udah sharing kepada kita juga bahwa YouTube Affiliate Shopping itu merubah konten kalian, penghasilan kalian, dan cara berpikir kalian. Jadi kita merasakan banget nih dampak impact positif dari YouTube Affiliate Shopping. Nah, sekali lagi saya juga mau menggunakan nih momen spesial ini untuk menyoroti komunitas shopping star kita, kreator-kreator yang telah menunjukkan kesuksesan dengan YouTube Shopping. Saya mengharapkan, dan tolong mungkin bisa disorot berdiri teman-teman kita sebentar untuk di highlight supaya bisa menjadi inspirasi buat kreator-kreator yang lain. Ayo jangan malu-malu, boleh tolong berdiri sebentar kreator-kreator shopping star kita. Ayo dong, jangan malu kalian. Nah, kalau saudara-saudara yang mau menjadi shopping star bisa berbicara dengan mereka nanti, belajar dari mereka, saling belajar. Thank you teman-teman, boleh duduk lagi. Nah, ini kreator-kreator yang sudah menunjukkan kesuksesan dalam YouTube Shopping. Jadi kita semua bisa saling belajar dengan mereka. Saya yakin mereka akan sangat senang sharing dengan kalian semua gimana caranya bisa menjadi bagian dari shopping star kita. Terima kasih sekali lagi atas kesuksesannya di YouTube Shopping. Nah, teman-teman, saya juga mau sharing nih satu yang menarik di sini. Saya tahu momen akhir tahun ini momen yang baik nih untuk YouTube Shopping, dan saya mau mengundang kalian yang belum join di sini, boleh angkat tangan nggak? Siapa yang udah join Creator Challenge YouTube Shopping akhir tahun kita? Boleh angkat tangan yang udah join? Oke, ternyata masih banyak yang belum join. Masih ada 2 hari lagi. Ini kesempatan bagus banget. Sudah ada ribuan creator yang join kompetisi ini. Kalian punya waktu setelah join hingga 15 Desember untuk tagging sebanyak-banyaknya dan menghasilkan GMV. Dan hadiahnya ada beberapa kategori. GMV tertinggi, tagging video terbanyak, GMV melalui live streaming. Yang belum bisa scan QR code ini di kanan dan di kiri untuk join. Hadiahnya kita akan bawa ke headquarter kita, ke Google Singapura dan YouTube Singapura di tahun depan, akan ditemani oleh tim YouTube juga untuk menerima penghargaan tertinggi dari kami. Jadi jangan lupa yang belum join, please scan the QR and register for it. Dan saya akan tunggu kalian semua di Singapura dan akan menjamu kalian di Singapura. Jadi ini kompetisi menarik banget ya, tinggal 2 hari. Videonya itu ada tambahan, harus aktif 400. Nah, di YouTube sendiri ada banyak fitur yang membantu pemasukan kalian. Saya tahu ada AdSense, ada subscription, fan funding, super sticker, chat. Nah, hari ini kita mau highlight YouTube Shopping Affiliate. Kami berharap YouTube Shopping bisa menunjukkan ke teman-teman bagaimana YouTube adalah salah satu-satunya tempat yang dapat memberikan monetisasi yang sustainable. Bukan hanya yang one time saja. Mulai dari AdSense, seperti tadi saya bilang, subscriptions, dan lain-lain. Teman-teman, aku akan mengulang sedikit tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Suwandi di awal, bahwa YouTube Shorts saat ini mempunyai miliaran waktu tonton secara global setiap harinya. Nah,
dengan menariknya, berdasarkan dari data terbaru dengan Kantar, 85% pengguna YouTube Shorts memanfaatkan fitur ini dalam pengalaman berbelanja mereka. Khususnya untuk para audiens yang lebih muda atau para Gen Z, mereka bahkan merasa lebih yakin dalam mengambil keputusan setelah melihat konten-konten yang ada di YouTube Shorts. Lalu, bukan cuma tentang jutaan viewership saja, tetapi juga potensi tambahan penghasilan yang cukup besar. Kita bisa lihat contohnya dari beberapa creator seperti It's Macy yang hari ini juga hadir, lalu ada Michael Randy dan juga Mukbang Band yang tidak hanya sukses dengan konten-konten mereka saja, tapi juga menjadi salah satu high earners berkat YouTube Shopping Affiliates-nya. Boleh kita berikan tepuk tangan? Nah, dari versi pendek yang ada di YouTube Shorts, kita bergeser sedikit ke versi long form video untuk tidak melupakan kekuatan video panjang ya. Bahkan pertumbuhannya saat ini di YouTube terus meningkat. Angkanya sampai di 20% dari tahun ke tahun. Menariknya teman-teman, 60% dari waktu tonton yang ada di YouTube Connected TV. Jadi kalau teman-teman suka menonton di layar yang lebih besar, itu biasanya adalah video-video dengan durasi 21 menit atau lebih. Jadi untuk teman-teman di sini yang biasa suka brainstorm dengan timnya, kira-kira mau bikin konten dengan durasi seberapa, teman-teman bisa melihat bahwa tingkat konsumtivitas konten, baik dari video pendek ataupun video panjang, mempunyai kekuatan yang sama besarnya. Lalu masih seputar tentang video panjang, salah satu format yang saat ini sedang naik daun dan mungkin sebagian besar teman-teman di sini juga nonton dan bisa menyatukan semua tipe audiens, salah satunya adalah podcast. Dengan pengalaman audio visual yang lengkap, teman-teman bisa untuk mendiscover konten-konten favorit kalian. Podcastnya ada di main app-nya YouTube ataupun yang ada di YouTube Music. Ini menjadikan podcast di YouTube sebagai layanan nomor 1 yang paling sering digunakan baik di Indonesia maupun secara global. Boleh kita berikan tepuk tangan? Lalu kita bisa lihat bagaimana Deddy Corbuzier sukses dengan beragam tipe podcastnya, tidak hanya dengan Close the Door, tapi juga mulai explore dengan Podhub dan juga Goyang Lidah untuk menarik tipe-tipe audiens yang beragam. Lalu kita juga bisa belajar dari curhat Bang Denny Sumargo untuk membicarakan tipe-tipe konten yang sangat jujur untuk menarik audiens yang lebih loyal. Nah, tentang video podcast yang sedang booming ini, teman-teman, dari sisi penonton, sebanyak 80% audiens Gen Z, mereka lebih suka menonton versi video dibandingkan dengan audio only. Dan masih seputar tentang demografi audiens, para Gen Z inilah yang saat ini meredefine tentang podcast yang ada di YouTube. Kita bisa mendengar bagaimana suara batin para Gen Z di konten-konten yang disampaikan oleh bocah-bocah kosong, lalu obrolan absurd yang disampaikan oleh podcast keluarga artis, hingga tipe-tipe konten obrolan jujur tentang misteri dan konspirasi yang disampaikan oleh Richard Henson. Dengan berbagai macam format video ini, mulai dari shorts, video on demand, podcast, live stream, connected TV, teman-teman creator di sini bisa berkreasi sesuai dengan passion kalian masing-masing. Dan kabar baiknya, teman-teman, semua format yang ada di YouTube saat ini sudah bisa menggunakan tagging dari YouTube Shopping Affiliates. Nah, ini in the long run, teman-teman, kami juga berharap bisa membantu para teman-teman creator untuk bisa eksplorasi tipe penghasilan yang lebih banyak di YouTube. Mungkin di sini sudah ada yang pernah menggunakan membership, ada yang menggunakan supers, tapi untuk saat ini teman-teman bisa untuk mengoptimasi konten-konten yang ada di YouTube dengan eksplorasi YouTube Shopping Affiliates. Dengan menerapkan format video yang terbaik, ide-ide yang cocok dan sejalan dengan visi misi teman-teman creator yang ada di sini, teman-teman semoga bisa membangun karir yang berkelanjutan di YouTube. Karena tidak hanya berhenti di satu individu saja, namun juga bisa memberikan dampak yang lebih luas seperti yang dilakukan oleh Selos dengan Beyond Combat-nya,
Lalu ada Marco dari channel Marshalco dengan IP Kebanggaan Indonesia, hingga Escape, podcast kolaboratif keliling yang dibangun oleh Raymond Chin sepulang sekolah dan juga Ustadz Felicia. Baiklah teman-teman, itu saja dari aku. Semoga bisa mendapatkan insight yang bermanfaat. Aku akan panggilkan rekan aku untuk melanjutkan sesi hari ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Ini dia Kevina Melisa. Selamat sore teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya dan masih semangat kan? Oke, perkenalan dulu, aku Kevina Melisa sebagai Community Partner Manager untuk YouTube Indonesia. Nah, senang banget ya hari ini bisa berkumpul dengan kalian lagi, karena hari ini tepat 1 tahun kita merayakan perjalanan YouTube Shopping di Indonesia. Tepuk tangan dulu Pak ya. Ya, ini adalah momen yang spesial banget dan kami senang bisa merayakannya bersama kalian semua. Tentunya setahun ini penuh dengan pencapaian luar biasa ya, dan ini semua juga berkat kalian. Kami melihat momentum yang luar biasa untuk shopping di Indonesia, di mana separuh lebih dari teman-teman kreator itu sudah melihat dan memanfaatkan peluang ini dengan mendaftarkan diri di program YouTube Shopping. Dan pencapaian ini tentunya karena satu alasan utama, yaitu kalian sebagai kreator. Kami juga ingin menekankan bahwa kalian para kreator adalah jantung dari perjalanan YouTube Shopping. Dan dampak yang kreator telah ciptakan adalah bagian dari sebuah tren global yang masif. Dalam 1 tahun terakhir, video-video yang terkait dengan shopping di YouTube telah menghasilkan 35 miliar jam tayang secara global. Ini membuktikan bahwa audiens di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia, sangat tertarik dan aktif mencari konten seputar shopping dari kreator yang mereka percaya. Nah, kenapa program afiliasi ini dinilai sangat efektif, teman-teman? Karena ternyata audiens kalian memang sudah memakai YouTube untuk berbelanja. Berdasarkan data yang kita lihat di layar ini, 92% penonton memakai YouTube untuk riset dan juga menemukan produk. 92% juga menyatakan bahwa YouTube itu penting untuk mereka melakukan consideration atau pertimbangan saat ingin melakukan pembelian. Dan 98% juga menyatakan mereka puas dengan pembelian mereka setelah melakukan riset di YouTube. Ini artinya konten kalian memiliki dampak yang sangat penting di setiap tahap perjalanan belanja mereka. Nah, ini adalah alasan utamanya teman-teman. Penonton percaya dengan kalian. Dari data Kantar membuktikan bahwa 91% penonton Gen Z di Indonesia setuju kalau kreator YouTube adalah yang paling penting dan yang paling mereka percaya untuk rekomendasi sebuah produk. Tentunya kepercayaan ini adalah aset terbesar kalian. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana semua ini bisa menjadi peluang yang nyata untuk kalian sebagai kreator? Mari kita lihat contoh suksesnya dari teman-teman kreator kita. Pertama dari format live stream, ada Setiawan Ade yang berhasil memecahkan rekor. Dalam sebuah launching produk dengan sebuah brand parfum yaitu Mykonos, dia berhasil menjual 20.000 unit produk dalam waktu hanya kurang dari 5 menit. Tepuk tangan dulu ya teman-teman. Ini adalah bukti nyata seberapa kuatnya kombinasi antara live streaming dengan shopping. Selanjutnya di format shorts kita punya It's Macy. Apa kunci suksesnya di shopping affiliate? Yaitu otentisitas. Dia merekomendasikan produk secara jujur dan apa adanya sehingga penonton percaya, dan trust itulah yang akhirnya dia rubah menjadi komisi. Berikutnya dan yang terakhir ini adalah bukti bahwa kalian gak harus menjadi kreator raksasa untuk sukses. Ada Rah Gadget atau Krisna yang saat itu masih ada di 30 ribuan subscribers, tetapi juga berhasil mendapatkan big win dari segi revenue shopping.
Ini membuktikan bahwa kreator dengan komunitas yang lebih kecil tetapi berhasil engage punya peluang yang sama besar. Nah, semua contoh sukses tadi membuktikan satu hal, bahwa strategi kreatif itu penting banget ya teman-teman. Cara kalian bercerita, mengintegrasikan produk secara otentik, itu yang akan membedakan kalian dan membuat penonton akhirnya tumbuh rasa percaya. Dan ini adalah salah satu poin kuncinya. Sukses di YouTube Shopping itu bukan soal menjual lebih banyak, tetapi soal menjual lebih cerdas. Tanpa harus hard selling, kalian bisa integrasikan produk secara smart ke dalam konten yang memang sudah disukai oleh penonton kalian. Nah, salah satu tools untuk jualan secara cerdas, teman-teman, di video panjang ya, itu adalah dengan menggunakan fitur timestamps. Kalian bisa secara strategis menandai produk-produk kalian di momen yang paling pas di dalam video. Contohnya pada saat kalian unboxing atau pada saat kalian mereview produknya. Nah, ini akan sangat membantu audiens kalian untuk menemukan produk di saat-saat yang tepat. Kemudian untuk di shorts, kita juga memiliki tool lainnya, yaitu shopping stickers. Kalau kalian tag produk, penonton akan dapat melihat stiker yang bisa langsung diklik untuk belanja. Dan kalian juga bisa atur untuk penempatannya dan juga ukurannya di video shorts kalian. Dan saat kalian menggunakan semua tools ini, selalu ingat prinsip utamanya, yaitu kepercayaan adalah mata uang kalian. Semua komisi, views, subscribers berawal dari satu hal, yaitu kepercayaan audiens. Dan tentunya untuk menjaga trust, ada aturan mainnya. Sangat penting untuk kalian memahami pedoman penandaan tag atau pedoman tagging. Semua aturan ini dibuat bukan untuk mempersulit teman-teman kreator, tetapi untuk menjaga kepercayaan penonton dan tentunya membuat ekosistemnya tetap sehat untuk jangka panjang. Nah, ini adalah 4 poin utama dalam pedoman penandaan produk. Yang pertama, produk harus relevan dengan konteks, mudah dikenali di dalam video, tampilan produknya terlihat dengan jelas, dan produk dipakai sebagaimana mestinya. Tentunya kami juga mendengar feedback dari teman-teman kreator ya. Jadi saat ini kamu sudah dapat melacak produk yang dihapus melalui fitur Studio Filter. Caranya gampang banget teman-teman, kalian bisa langsung buka YouTube Studio, lalu ke konten, klik filter, pilih produk, lalu pilih violate guidelines, klik videonya, dan kamu bisa langsung lihat produk apa sih yang statusnya itu di-remove. Mudah banget bukan? Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Akselerasikan perjalanan shopping kalian mulai sekarang. Selamat berkarya dan terima kasih.